Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Untuk materi hari ini tentang persamaan diferensial yang dapat diselesaikan ke P, yaitu fx, y, p sama dengan 0. Kemudian persamaan yang dapat diselesaikan ke X. Langsung saja, sebelum ke materi tadi, kita harus bisa mengetahui bentuk persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N, yaitu bentuknya seperti ini. A0 x, y dy per dx pangkat N ditambah A1 x, y dy per dx pangkat N-1 ditambah A2 x, y dy per dx pangkat N-1 sampai dengan AN-1 x, y dy per dx ditambah AN x, y sama dengan 0. Nah, dengan memisalkan dy per dx ini kita misalkan P, maka bentuk di atas dapat dinyatakan dengan A0 x, y P pangkat N. Kenapa di sini P pangkat N? Karena tadi kita memisalkan dy per dx itu P pangkat N. Ditambah A1 x, y P pangkat N-1 ditambah A2 x, y P pangkat N-2 sampai dengan AN-1 x, y P ditambah AN x, y sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapatkan F-nya itu x, y, P, P kuadrat, P pangkat 3 sampai dengan N-1 P pangkat N. Langsung saja untuk materi yang pertama itu tentang persamaan yang dapat diselesaikan ke P, yaitu f, x, y, p sama dengan 0. Nah, teman-teman, jadi materi ini itu kita menyelesaikan persamaan dengan cara faktorisasi. Di slide sebelumnya itu kan bentuk umum persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N itu kan bentuknya seperti ini. A0 x, y dy per dx pangkat N ditambah A1 x, y dy per dx pangkat N-1 ditambah A2 x, y dy per dx pangkat N-2 sampai dengan AN-1 x, y dy per dx ditambah AN x, y sama dengan 0. Sehingga P min F1. Kenapa di sini F? Karena F ini adalah fungsi dari variabel X dan Y. Jadi di sini kita menggantinya dengan F. P min F1 dikali P min F2 dikali P min A3 sampai dengan P min Fn min 1 dikali P min Fn sama dengan 0. Nah, dari bentuk tersebut, maka kita akan peroleh P min F1 sama dengan 0, P min F2 sama dengan 0, P min A3 sama dengan 0, sampai dengan P min Fn min 1 sama dengan 0, P min Fn sama dengan 0. Nah, di sini kita pecah semua, jadi setiap P min F1 sampai P min Fn itu disama dengan 0. Sehingga P sama dengan F1 x, y, P sama dengan F2 x, y, P sama dengan F3 x, y, sampai dengan P sama dengan Fn-1 x, y, P sama dengan Fn x, y. Maka di sini P-nya itu kita ganti dengan dy per dx. Sehingga dy per dx sama dengan F1 x, y, dy per dx sama dengan F2 x, y, dy per dx sama dengan F3 x, y, sampai dengan dy per dx sama dengan Fn-1 x, y, dy per dx sama dengan Fn x, y. Nah, maka F1 x, y, c, F2 x, y, c, F3 x, y, c, sampai dengan Fn-1 x, y, c, Fn x, y, c. Nah, ini adalah jawab umum dari persamaan diferensial. Kita langsung saja ke contohnya. Tentukan jawab umum dari persamaan diferensial x kuadrat p kuadrat ditambah 3xyp ditambah 2y kuadrat itu sama dengan 0.
Nah, untuk penyelesaiannya kita bisa menggunakan beberapa langkah nih, teman-teman. Untuk langkah yang pertama itu dengan cara difaktorkan. X kuadrat P kuadrat ditambah 3XYP ditambah 2Y kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk memfaktorannya itu seperti ini. XP plus Y dikali dengan XP plus 2Y. Ini jika kita kalikan, maka akan menghasilkan bentuk persamaan ini. Nah, maka XP plus Y sama dengan 0 dan XP plus 2Y itu sama dengan 0. Kemudian, untuk langkah yang kedua, kita substitusi Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan P. Kemudian diintegralkan. Nah, untuk yang pertama, kita akan menyelesaikan bentuk XP plus Y sama dengan 0 dulu. XP plus Y sama dengan 0. Kemudian ini P-nya kita ganti dengan DY per DX. Maka X DY per DX plus Y sama dengan 0. Kemudian, X DY per DX plus Y itu kita kalikan dengan DX. Maka akan menghasilkan X DY ditambah Y DX sama dengan 0. Kemudian ini kita menggunakan metode variabel terpisah, yaitu kita kalikan dengan 1 per XY. Maka akan menghasilkan DY per Y ditambah DX per X sama dengan 0. Selanjutnya kita integralkan. Integral dy per y ditambah integral dx per x sama dengan ln c. Nah, hasil dari integral dy per y itu ln y, kemudian integral dx per x itu ln c. Maka ln y ditambah ln c sama dengan ln c. Ln y ditambah ln c itu ln xy. Ln c-nya ini tetap turun, jadi ln xy sama dengan ln c. Kemudian XY sama dengan C, maka akan menghasilkan persamaan XY min C sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan persamaan 1. Nah, untuk yang kedua, kita selesaikan bentuk XP plus 2Y sama dengan 0. XP plus 2Y sama dengan 0, seperti cara sebelumnya, di sini kita P-nya kita ganti dengan DY per DX, maka menghasilkan X DY per DX ditambah 2Y sama dengan 0. Kemudian, dari X DY per DX ditambah 2Y ini kita kalikan dengan DX, maka akan menghasilkan X DY ditambah 2Y DX sama dengan 0. Nah, lalu ini kita menggunakan metode variabel terpisah, yaitu kita kalikan dengan 1 per X 2Y, maka akan menghasilkan DY per 2Y ditambah DX per X sama dengan 0. Kemudian kita langsung integralkan. Integral DY per 2Y ditambah integral DX per X sama dengan ln C. Nah, hasil dari integral DY per 2Y itu kan ln Y per 2, kemudian integral DX per X itu ln X, jadi ln Y per 2 ditambah ln X sama dengan ln C. Kemudian ln Y per 2 itu menghasilkan ln Y ditambah 2 ln X sama dengan ln C. Lalu ln Y ditambah ln X kuadrat sama dengan ln C. Nah, ln Y ditambah ln X kuadrat ini akan menjadi ln X kuadrat Y sama dengan ln C. Lalu X kuadrat Y sama dengan ln C. Nah, maka akan menghasilkan persamaan X kuadrat Y min C sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan kedua. Nah, jadi jawab umum dari persamaan diferensial berdasarkan soal tersebut yaitu XY min C dikali dengan X kuadrat Y min C sama dengan 0. Nah, ini hasilnya itu kita peroleh dari persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian untuk materi yang kedua itu ada persamaan yang dapat diselesaikan ke X. Di sini kita itu akan mencari nilai Y-nya. Kita lanjutkan.
Untuk materi yang kedua ini persamaan yang dapat diselesaikan ke X. Nah, di sini kita lihat dari bentuk X sama dengan F, Y, P, maka X sama dengan F, Y, P. Kemudian dx per dy sama dengan dou f per dou y ditambah dou f per dou p dikali dengan dp per dy. Nah, di sini dx per dy-nya kita ganti dengan 1 per p sama dengan dou f per dou y ditambah dou f per dou p dikali dengan dp per dy. Kita langsung saja ke contoh. Tentukan jawab umum dari persamaan diferensial X sama dengan Y plus P kuadrat. Nah, untuk penyelesaiannya, X sama dengan Y plus P kuadrat. Nah, dari sini kita X-nya itu kita ubah menjadi dy per dy, kemudian Y dan P kuadratnya ini kita turunkan, maka dx per dy sama dengan, nah turunan dari Y itu kan 1, kemudian turunan dari P kuadrat itu 2P, dikali dengan dP per dy, berdasarkan bentuk yang tadi ya teman-teman. Kemudian dx per dy ini kita rubah jadi 1 per P, sama dengan 1 ditambah 2P dikali dengan dP per dy. Maka akan menghasilkan 1 per P min 1 sama dengan 2P dP per dy. Kemudian ini kita pindah ruas, yaitu kali jadi bagi, maka dy sama dengan 2p per 1 per p min 1 dp. Nah, kemudian dy sama dengan 2p per 1 per p min 1 dp ini kita kalikan dengan p, maka akan menghasilkan dy sama dengan 2p kuadrat dibagi dengan min p plus 1 dp. Maka dy sama dengan 2p kuadrat min 1 plus 1 per min 1 plus p plus 1, maaf. Kemudian dy sama dengan min 2p kuadrat min 1 plus 1 per p min 1. Kemudian dy sama dengan min 2p plus 1 ditambah dengan 1 per p min 1 dp. Kemudian dy sama dengan, nah ini dikalikan dengan 2, maka min 2 dikali p itu min 2p, kemudian min 2 dikali 1 itu min 2, kemudian min 2 dikali 1 per p min 1 itu hasilnya 2 per p min 1 dp. Nah, setelah itu kita integralkan, yaitu integral dy sama dengan integral min 2p min 2 min 2 per p min 1 dp. Nah, hasil dari integral dy itu kan y, kemudian integral dari min 2p itu min p kuadrat, kemudian integral dari min 2 per p min 1 itu min 2p min 2 ln p min 1 plus c. Nah, ini kita sudah memperoleh hasil y-nya ini, teman-teman. Ini adalah nilai y-nya. Kemudian kita substitusi nilai y ke persoalan awal, yaitu x sama dengan y plus p kuadrat. Kita langsung memasukkan nilai y-nya, yaitu min p kuadrat min 2p min 2 ln p min 1 ditambah c. Kemudian p kuadratnya itu tetap. Maka min p kuadrat plus p kuadrat itu kan habis, kemudian min 2p itu jadinya min 2p min 2 ln p min 1 plus c. Nah, maka dari sini kita dapat memperoleh jawab umum dari persamaan diferensial, yaitu nilai x-nya sama dengan min 2p min 2 ln p min 1 ditambah c. Kemudian untuk nilai y-nya itu sama dengan min p kuadrat min 2p min 2 ln p min 1 ditambah c. Nah, ini adalah jawab umum dari persoalan tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.